Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang arus dan hantaran arus listrik. Ini masuk dalam materi listrik dinamis. Nah, kalian coba amati video ini. Sebelum mengamati video ini, pernahkah kalian itu pas pengen ngecas HP, ternyata listriknya mati, terus adiknya itu main mobil-mobilan kayak gini, ngerecokin kalian lagi, tambah kesel kan kalian? Nah, kira-kira kenapa sih ini bisa bergerak mobil adiknya? Mobil adik kalian bergerak karena adanya listrik, karena ini mobilnya pakai baterai. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan dari listrik dinamis karena adanya aliran arus listrik sehingga mobilnya bisa bergerak, menggerakkan dinamo. Nah, apakah contoh listrik dinamis hanya untuk permainan? Tidak. Contoh listrik dinamis itu ada di banyak hal di sekitar kita, misalnya televisi, laptop kita, ataupun juga rice cooker mama, itu juga contoh penerapan dari listrik dinamis. Itulah perlunya kita belajar tentang listrik dinamis. Nah, ini dia listrik dinamis. Materi listrik dinamis, submateri, arus listrik, dan hantaran listrik. Namanya arus, otomatis harus ada penghubungnya, yaitu hantaran listrik. Kompetensi dasar untuk subbab ini adalah, untuk bab ini maksudnya menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalian itu dianggap berhasil kalau bisa menghitung kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian. Membedakan isolator dan konduktor listrik berdasarkan hambatan pengganti dari rangkaian listrik. Menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat penghantar. Menghitung besar hambatan listrik pada kawat penghantar. Dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Ini mengacu pada hukum Ohm. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan diskusi nantinya, siswa dapat menghitung kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan rangkaian dan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan isolator dan konduktor listrik berdasarkan hambatan pengganti dari rangkaian listrik dengan tepat. Jadi, ini bisa tercapai untuk tujuan yang kedua setelah kalian melakukan pengamatan. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pengamatan rangkaian listrik dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat dan luas penampang kawat penghantar dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menghitung besar hambatan listrik pada kawat penghantar dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan pengamatan rangkaian dan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dengan tepat yang mengacu pada hukum Ohm tadi. Lalu, arus listrik. Kita belajar pertama kali tentang arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Jadi dia ada waktu, ada muatan yang berjalan, sehingga bisa timbul arus listrik. Seperti ini, lampu bisa menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, hanya bisa terjadi atau mengalir, arus listrik hanya bisa mengalir pada rangkaian yang tertutup. Seperti gambar ini. Kedua rangkaian ini adalah rangkaian tertutup. Ada sumber tegangan, ada kabel, dan ada lampu yang menyala. Yang kedua,
arah aliran elektron dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub yang positif. Nah, yang gambar pertama yang atas ini adalah gambar rangkaian listrik yang terdapat aliran elektronnya. Dari mana? Dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, sebaliknya, untuk gambar yang kedua adalah arah arus listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Jadi arah arusnya dari kutub positif atau potensial yang tinggi menuju ke potensial yang rendah. Ini adalah simulasi dari lab virtualnya. Jika ada suatu rangkaian listrik, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif menuju ke kutub positif, atau dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Sedangkan arah arusnya adalah berlawanan dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah, dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ingat, ini harus pada rangkaian yang tertutup. Apa yang terjadi jika rangkaiannya saya putus? Tidak ada perpindahan elektron sama sekali, sehingga arus listriknya terhenti dan lampunya akan mati. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Secara matematis tadi kita belajar tentang arus listrik bisa dirumuskan sebagai berikut. Hi sama dengan I kali T, di mana Hi adalah muatan, I adalah kuat arus, dan T adalah waktu. Ini dibentuk segitiga biar enak dibalik. Jika yang ditanya adalah I, maka tinggal Hi yang di atas dibagi dengan T. Dengan satuan kolom, dan T-nya harus dengan satuan second. Ingat bahwa I juga dalam satuan ampere. Kita langsung masuk ke contoh soal. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 second. Berapakah besar muatannya? Di sini kita tahu ada arus 5 mA. Ingat bahwa perjanjiannya tadi satuannya harus ampere. Miliampere menuju ke ampere kita bagi 1000, jadi 5 dibagi 1000 menghasilkan 0,005 ampere. Selanjutnya, waktunya arus itu berjalan membutuhkan waktu 0,1 second. Sudah satuannya second, selesai. Sekarang yang ditanya adalah besar muatan, yaitu Hi-nya berapa. Kita tahu bahwa rumusnya Hi sama dengan I kali T, silahkan dimasukkan. I-nya adalah 0,05, T-nya adalah 0,1, sehingga menghasilkan angka 5 kali 10 pangkat negatif 4. Dari mana ini kita tinggal hitung berapa angka dari belakang koma. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, dan 4, sehingga min 4. Nah, materi selanjutnya adalah tentang hantaran arus listrik. Dia itu bisa berjalan kalau ada penghantarnya. Nah, ini bisa dianalogikan seperti ini. Saat kita naik perahu, kadang itu sungainya, alirannya itu nggak mesti selalu lancar. Kadang ada bebatuan yang menghambat laju dari perahu kita. Makanya namanya hambatan. Jadi saat arus listrik mengalir, itu kadang bisa terhambat oleh siapa? Hambatan. Seperti gambar berikut ini. Di sini ada dua rangkaian. Bedanya apa? Di rangkaian pertama saya hambat menggunakan karet penghapus, dan rangkaian yang kedua saya hambat menggunakan klip kertas. Klip kertas. Nah, di sini ternyata elektron tidak mau berjalan pada penghambat yang berupa karet penghapus. Karena tidak ada aliran elektron mengakibatkan tidak adanya aliran arus listrik, sehingga lampunya tidak bisa menyala. Makanya sering disebut bahwa karet penghapus adalah isolator atau penghambat arus listrik. Gambar yang kedua ini saya hambat menggunakan klip, yang mana dia itu terbuat dari stainless ataupun aluminium juga bisa. Nah, di sini ternyata dia itu merupakan konduktor listrik. Kenapa kita bisa tahu? Nah, elektronnya tetap berjalan. Saat elektron tetap berjalan,
otomatis arusnya akan berjalan juga. Karena adanya arus, maka lampunya bisa menyala. Jangan khawatir, hambatan juga masih bisa dirumuskan atau yang didefinisikan dengan kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Di sini rumusnya apa? R sama dengan Rho kali L per A. Di mana R besar di sini adalah hambatan dari penghantar, jadi penghambat tadi. Rho-nya adalah hambatan jenis. Jenisnya apa? Jenisnya karet, jenisnya itu misalnya aluminium, jenisnya itu timah, jenisnya tembaga, itu namanya hambatan jenis. Tergantung bahannya itu apa. L-nya adalah panjang. Panjangnya mau berapa meter? Itu L. Jadi terus A-nya adalah luas penampang. Dari rumus ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa semakin panjang penghantar, maka semakin besar hambatan yang dihasilkan. Karena kan dia perjalanannya panjang, sehingga lebih besar hambatannya. Yang kedua, semakin luas kawat penghantar yang digunakan akan membuat besar hambatan kawat semakin kecil. Kenapa? Ibaratkan kalian naik perahu, yang satu di sungai, yang satu di laut, otomatis perahunya akan lebih lancar yang di laut karena lebih luas. Dan ini maka sering disebut bahwa hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Kenapa hambatan ada di atas, luas penampang ada di bawah. Dan yang ketiga adalah semakin kecil hambatan jenis akan membuat nilai hambatannya semakin kecil pula. Jadi kalau Rho-nya ini kecil, maka hambatan atau R besar ini akan semakin kecil. Jadi berbanding lurus. Jadi di sini yang berbanding lurus siapa? Hambatan jenis dan panjang kawat penghantar. Ataupun panjang penghantarnya. Kalau ke penghantar nggak harus dari kawat, karet penghapus pun bisa menjadi penghantar. Ini kalau digambarkan seperti ini. Kita punya suatu penghambat. Nah, di sini ada R tadi adalah hambatan, Rho adalah hambatan jenis, L adalah panjangnya, ini panjang dari penghambatnya, dan A-nya adalah luas penampang. Di sini kita menggunakan jenis kawat penghantar yang sama, tetapi apa yang kita bedakan? Yang kita bedakan panjangnya. Kalian bisa amati di sini, semakin pendek maka nyala lampunya semakin terang. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kalau kawatnya panjang maka hambatannya akan semakin besar. Kalau hambatannya besar, lampunya menjadi redup. Gambar yang kedua, kita membandingkan apa? Kita membandingkan adalah luas penampang dari kawat yang digunakan. Jadi sama-sama menggunakan kawat yang sama tetapi luas penampangnya berbeda. Siapa yang lebih terang? Tentunya tadi yang luas penampangnya besar. Karena di bagi yang besar menghasilkan hambatan yang kecil sehingga arusnya menjadi besar. Jika arus besar otomatis lampu akan menyala lebih terang. Dan yang ketiga yang kita bandingkan adalah hambatan jenis. Tadi kan saya bilang jenisnya bisa penghapus, bisa dia itu timah, tembaga. Nah, di sini yang kita bandingkan adalah yang satu menggunakan karbon, baja, dan tembaga dengan panjang yang sama, luas penampang juga sama, tetapi hambatan jenisnya berbeda. Nah, di sini ternyata nyala lampunya juga berbeda. Semakin dia itu hambatan jenis kawatnya itu kecil, maka hambatannya menjadi kecil. Karena hambatan kecil, arusnya berjalan dengan lancar dari kutub positif menuju kutub negatif, lampunya menjadi terang. Jadi di sini nilai hambatan jenis kawatnya yang paling kecil adalah tembaga dan yang paling besar di sini adalah karbon. Semakin besar nilai hambatannya maka dia akan semakin mendekati isolator listrik. Kalau semakin
kecil, maka dia semakin mendekati arah konduktor listrik. Ini visualisasi atau dari lab virtualnya. Kita punya rumusnya resistensi konduktor, gitu ya. Jadi ini kita sama-sama konduktor, kita bandingkan sama-sama konduktor, tapi kan konduktor itu bisa berbeda-beda. Tadi bisa semua karbon, baja, tembaga bisa semua menghantarkan arus, berarti konduktor bisa, tapi jenisnya berbeda-beda. Nah, yang pertama pada posisi awal seperti ini, besarnya hampir sama hurufnya. Terus antara hambatan jenis, panjang, dan luas penampang. Apa yang terjadi apabila saya ingin merubah dari hambatan jenisnya? Hambatan jenisnya saya perbesar, membuat nilai hambatannya semakin besar. Kalau hambatan jenisnya saya kecilkan, maka hambatannya juga semakin kecil. Jika kawatnya saya perpanjang, maka hambatannya semakin besar. Jika kawatnya saya perpendek, hambatannya semakin kecil. Nah, jika luas penampangnya tadi saya besarkan, A-nya menjadi besar, maka hambatannya menjadi kecil. Jika luas penampangnya semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Kalian bisa mensimulasikan ini di HP, di laptop, di komputer, bisa dengan aplikasi PET. Selanjutnya adalah kita belajar tentang contoh soal hambatan. Sebuah kawat terbuat dari bahan tembaga dengan hambatan jenis 1,68 kali 10 pangkat negatif 8, atau kalau ditulis 0,000 gitu ya, 168 ohm meter. Terus memiliki luas penampang adalah 6 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi ini nolnya ada angka di belakang komanya ada sampai 10 angka. Dan panjangnya sama dengan 10 cm. Berapa hambatan yang terdapat pada kawat penghantar tersebut? Pertama kita tulis diketahuinya apa. Yang diketahui adalah hambatan jenis atau rho-nya. Rho-nya adalah 1,68 kali 10 pangkat negatif 8. Ini ada 8 angka di belakang koma sehingga negatif 8. A-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 10. Ada 10 angka di belakang koma. Nah, L-nya masih satuan senti, berarti kan 10 dibagi dengan 100 karena kita maunya ke meter, menghasilkan angka 0,1. Karena hanya satu angka di belakang koma, maka 1 kali 10 pangkat negatif 1. Karena hanya satu angka di belakang koma. Jadi negatif berapa? Hitung aja berapa angka di belakang koma. Rumusnya masih sama, R sama dengan rho L per A. Kita masukkan. Rho-nya 1,68 kali 10 pangkat negatif 8. L-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 1. L-nya ini tadi. Terus A-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 10. Ini kalau kita kalikan, min 8 ditambah min 1 adalah min 9. Min 9 dibagi dengan min 10 hasilnya adalah plus 1. Terus menghasilkan angka 168 dibagi 60 adalah 2,8 ohm. Materi selanjutnya adalah tentang hukum ohm. Jadi ini nanti mempelajari tentang hubungan antara hambatan dengan satuan ohm, kuat arus dengan satuan ampere, dan tegangan dengan satuan volt. Ini karena hambatannya besar, maka arusnya susah untuk berjalan. Nah, kalau divisualisasikan bisa seperti ini. Saat arusnya tinggi, maka tegangannya juga tinggi. Karena tegang arus tinggi, berarti hambatannya kecil. Saat hambatannya kecil, arusnya akan besar. Sehingga tegangannya menjadi besar. Dirumuskan dengan apa? V sama dengan I kali R. Atau saya sering menyebutnya hukum ohm itu apa sih bunyinya? VIR gitu. Jadi tegangan sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan. Ini adalah segitiga ajaibnya. Kalau I berarti V per R, R sama dengan V per I. Nah, di sini
Kuat arus yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar. Makanya karena berbanding lurus bisa digambarkan seperti ini grafiknya. Saat arusnya besar, maka tegangannya juga akan besar. Semakin ke atas kan semakin besar, semakin ke kanan juga semakin besar. Jadi semakin besar arus, maka tegangan semakin besar. Ini visualisasi dari lab virtual tadi. Saya masih menggunakan pad. Kalian bisa membuka pad di Chrome, terus pilih aja itu yang hukum Ohm gitu ya. Nah, di sini posisi awal V sama dengan I kali R. Saat V-nya besar, I-nya kecil, maka R-nya pasti besar. R di sini adalah hambatan, I adalah kuat arus, dan V-nya adalah tegangan. Kalau R-nya itu besar, kalian lihat di sini R-nya besar itu penghambatnya menjadi banyak, sehingga arusnya susah untuk berjalan. Maka arusnya itu menjadi kecil. Apa yang terjadi bila otomatis kalau pengen tegangan besar, I-nya juga harus besar. Jadi semakin banyak baterai, tegangan ini kan bisa dihasilkan oleh baterai, maka arusnya juga akan semakin besar. Kalau saya posisikan normal dengan 3 baterai, hambatannya itu saya perbesar, maka tegangan I-nya akan semakin kecil. Ya, semakin penghambatnya semakin banyak, sehingga arusnya semakin susah. Kalau hambatannya saya kecilkan, kalian bisa amati di sini bahwa penghambatnya itu semakin sedikit, sehingga arusnya tadi menjadi besar. Nah, di sini saat penghambatnya sedikit, I-nya menjadi besar. Gitu ya. Itu selanjutnya yang kita bahas adalah contoh soalnya, karena tadi kita sudah tahu hubungan matematisnya adalah hukum Ohm apa hukum rumusnya V sama dengan I kali R. Nah, di sini ada lampu dengan hambatan 200 ohm dihubungkan pada tegangan 12 volt. Berapakah kuat arus yang melewati? Berarti kita bisa tahu R atau hambatannya adalah 200 ohm. Tegangannya adalah 12 volt dan kuat arusnya I kita ditanya. Karena V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Kita masukkan V-nya 12, R-nya 200, 12 dibagi 200 menghasilkan angka 0,06 ampere. Nah, kalau pengen angkanya nggak pakai koma, kita bisa ubah ke mili ampere. Kita kali 1000, 0,06 kita kali 1000 menghasilkan angka 6 mili ampere. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang kurang paham, diulang lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.